Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Perbedaan Panas, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda untuk menghitung temperatur T1 hingga T9 dengan model numerik. Langsung saja, untuk materi kali ini kita akan membahas soal tersebut yang pastinya Anda bisa gunakan untuk bahan belajar, dan jika ada soal untuk node yang lebih dari 9, misalnya 50 atau 100 atau bahkan lebih, Anda bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, langsung saja untuk menghitung temperatur T1 hingga T9, pastinya kita harus tahu mana saja perbedaan dari T1, T2, T3 hingga T9. Di sini, seperti materi sebelumnya, bahwa ada untuk perhitungan numerik untuk solid, untuk muka konveksi, dan untuk ujung konveksi. Di mana untuk solid, pastinya kita bisa mengetahui yaitu eh, dimiliki oleh T1, T2, T4, dan T5. Untuk muka konveksi dimiliki oleh T3, T6, T7, dan T8. Sedangkan ujung konveksi ini adalah T9. Jika temperaturnya lebih, mungkin ini di sini adalah ujung konveksi juga. Ini ujung konveksi dan ini ujung konveksi. Oke, langkah pertama kita mengerjakan untuk numerik bagi solid. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk solid temperaturnya adalah T1, T2, T4, dan T5. Kita gunakan persamaan untuk solid, yaitu Tm plus 1, N ditambah Tm min 1, N ditambah Tm, N plus 1 ditambah Tm, N min 1 dikurangi 4 Tm, N. Agar lebih mudah dalam Anda menjawabnya, karena harus membaca satu persatu, kita sederhanakan dengan cara untuk M plus 1 yaitu sebelah kanannya. Untuk M min 1 adalah sebelah kirinya. Untuk N plus 1 ini adalah atasnya. Dan untuk N min 1 adalah sebelah bawahnya. Sedangkan untuk TFN ini adalah temperatur yang dicari. Sehingga untuk awal yaitu T1, kita gunakan rumus numeriknya, yaitu temperatur di sebelah kanannya ada T2, kemudian ditambah temperatur sebelah kirinya ada 100 derajat Celcius, terus kemudian temperatur di atasnya ada 500, kemudian temperatur di bawahnya ada T4, dikurangi dengan 4 kali T1. Kita tulis sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah atasnya, dan sebelah bawahnya dikurangi 4 kalikan temperatur yang dicari. Untuk selanjutnya yaitu T2 sama, itu sebelah kanannya adalah T3, sebelah kirinya adalah T1, sebelah atasnya adalah 500, sebelah bawahnya adalah T5 dikurangi 4 kalikan T yang dicari yaitu T2. Selanjutnya untuk T4, sebelah kanannya adalah T5, sebelah kirinya adalah 100, sebelah atasnya adalah T1, sebelah bawahnya adalah T7, dan dikurangi 4 kalikan T yang dicari yaitu T4. Yang terakhir untuk solid yaitu T5, sebelah kanannya adalah T6, sebelah kirinya adalah T4, sebelah atasnya adalah T2, sebelah bawahnya adalah T8 dikurangi 4 kali temperatur yang dicari. Mudah kan? Kita sudah mendapatkan untuk persamaan solidnya. Sekarang kita masuk ke
muka konveksi. Muka konveksi di sini yaitu adalah temperaturnya T3, T6, T7, dan T8. Untuk memudahkan Anda juga sebagai patokan bahwa untuk muka konveksi temperatur lingkungannya atau temperatur di luar kotakan ini harus di sebelah kanannya atau Anda gunakan atau putar gambarnya, taruh temperatur lingkungan di sebelah kanannya. Sehingga walaupun nanti temperaturnya di sebelah bawah atau sebelah kiri atau sebelah atas, bagaimana Anda memutar gambar itu sehingga temperatur lingkungannya ada di sebelah kanannya. Ketika di sini, berarti ini saya buat kanannya sehingga ini adalah atas, ini adalah bawah. Kalau di sini, sebelah kanannya ini, berarti ini adalah atas dan ini adalah bawah. Kalau di sini, kalau ini sebelah kanan, berarti ini adalah atas dan ke sana adalah bawah. Begitu maksud dari temperatur lingkungan Anda taruh atau Anda patokkan sebagai di posisi kanan. Kemudian kita sama dengan cara solid tadi, kita masukkan rumus numerik untuk muka konveksi, di mana dalam pertemuan kemarin kita sudah mendapatkan rumusnya adalah seperti ini. Jadi TMN yaitu temperatur yang dicari, kemudian T ini adalah T lingkungannya, oke, T lingkungan ini, kemudian Tm-1 pastinya adalah temperatur di sebelah kirinya, ini adalah atasnya karena N+1 dan ini adalah bawahnya karena N-1. Oke, dengan mengikuti deskripsi tadi, kita dapatkan untuk T3 yaitu 2 kali temperatur yang dicari, T3, koefisien konveksinya nilainya adalah 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Delta Y-nya ini X, Y, Z adalah 1, kemudian konduktivitas panasnya adalah 5, kita masukkan ditambah dengan 2. Begitu pula untuk ruas ini, yaitu 2 kali 10 dikalikan 1, dibagi dengan 5, dikalikan temperatur lingkungannya. Untuk T3 ini temperatur sebelah kanannya adalah 100. Kemudian dikurangi 2 kali T temperatur sebelah kirinya, T2. Kemudian ditambah dengan temperatur atasnya, T3 di atasnya nggak ada tanda di sini sehingga dia 500. Kemudian di sebelah bawahnya adalah T6 sama dengan 0. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya yaitu untuk T6 pastinya sama, yaitu 2 kali temperatur yang dicari, 2 kali T6. Hanya Anda masukkan, delta Y masukkan, K-nya masukkan, sudah. Kita dapatkan nilai sini. Kemudian temperatur lingkungannya atau sebelah kanannya dari T6 ini 100. Kemudian temperatur di sebelah kirinya T6 adalah T5. Kemudian di atasnya ada T3 dan di bawahnya ini ada T9. Berbeda dengan T3 karena di sini tidak ada tanda untuk ditanyakan temperatur apa sehingga kita menyebutnya di sini langsung 500. Sedangkan untuk T6 karena di bawahnya ada T9, kita menulis di sini T9. Kalau andaikan di sini tidak ada T9, maka temperatur di bawah T6 ini adalah 100. Oke, lanjut kita ke T7. Nah, di T7 ini berarti kita harus melihat sebelah kanannya adalah temperatur lingkungannya. Berarti ini kanannya. Sehingga ini adalah atas dan ini adalah bawah, ini adalah kirinya. Begitu pula untuk T8. Kita langsung saja untuk T7, yaitu 2 kali temperatur yang dicari, nilai dari H dan K Anda masukkan, kemudian kita lihat temperatur lingkungannya, sebelah kanannya tadi 100. Ya, berpengaruhnya di sini, yaitu temperatur di sebelah kirinya. Tadi karena saya melihat ini kanan, berarti ini atas, ini bawah, ini kiri, T4. Atasnya adalah T8, dan bawahnya tadi ini adalah angka 100 derajat Celcius. Bisa dimengerti ya? Begitu pula untuk T8.
T8 sebelah kanannya yaitu 100 derajat Celcius, pastinya rumusnya sama, 2 kali temperatur yang dicari yaitu T8, kemudian nilai H dan K Anda masukkan, dan begitu pula dengan delta Y. Terus temperatur sebelah kanannya tadi adalah 100. Kita lihat untuk yang sebelah sini yaitu kirinya adalah T5, atasnya adalah T9, sedangkan bawahnya adalah T7. Kemudian langkah selanjutnya kita pecah atau kita buka kurungnya sehingga Anda dapat menyederhanakan dari persamaan ini. Dan yang terakhir kita mencari yaitu untuk ujung konveksi. Untuk ujung konveksi pastinya di sini adalah T9. Karena di sini Anda lihat untuk T9 ini temperatur di sekitar ujungnya konveksi ini adalah sama, ini 100, ini 100, maka kita gunakan persamaan numerik yang temperaturnya sama. Tetapi untuk di sini, ini temperatur di sebelah kiri maupun sebelah kanan sana, ini adalah berbeda, maka Anda menggunakan untuk ujung numerik yang temperaturnya berbeda. Sudah saya terangkan di pertemuan kemarin. Jadi kita di sini yaitu menghitung untuk ujung konveksi adalah T9 karena temperaturnya di sekitar ujung ini adalah sama, maka kita gunakan persamaan ini. Sama caranya yaitu 2 TMN, berarti temperatur yang dicari, kita masukkan nanti nilai H dan K-nya serta delta X, kemudian temperatur lingkungan, ini temperatur di sebelah kirinya, ini temperatur di sebelah bawahnya. Sama, untuk memudahkan ini adalah kita membuat patokan. Patokan yang pertama pastinya jika temperatur sama, Anda menggunakan persamaan ini. Jika berbeda temperaturnya, maka Anda menggunakan persamaan yang satunya. Yang kedua, patokannya adalah di ujung ini Anda harus membentuk atau menjadikan bahwa di temperatur lingkungan ini harus di sebelah kanan dan sebelah atas. Saya ulangi lagi, yaitu ada bentuk bahwa untuk temperaturnya itu adalah di sebelah kanan dan di sebelah atas. Dengan melihat gambar T9 ini, maka karena patokan adalah kanan dan atas untuk temperatur lingkungannya, maka ini kita gunakan sebagai kanannya dan ini sebagai atasnya. Oke, kita masukkan di sini temperatur yang dicari untuk T9, yaitu pastinya T9 kita masukkan. Kemudian H dan K-nya kita masukkan. T lingkungannya yaitu temperatur tadi yang di kanannya adalah 100, di atasnya juga 100. Berarti temperatur lingkungan itu adalah 100. Sedangkan temperatur di sebelah kirinya itu adalah T6 dari gambar tadi, dan kemudian temperatur di sebelah bawahnya adalah T8. Masih ingat ya? Di sebelah kirinya karena ini T9, di atasnya sini ada T6, kemudian di sebelah kirinya sini T8. Karena kita memakai patokan bahwa sebelah kanan adalah T lingkungan dan atasnya juga adalah T lingkungan, maka T6 posisinya adalah sebelah kirinya dan T8 sebagai bawahnya. Setelah kita mendapatkan untuk perhitungan rumus ini dari T1 hingga T9, selanjutnya yaitu kita menyelesaikan setiap persamaan dari node 1 hingga 9 serta mengurutkan dari temperatur 1 hingga temperatur 9. Maksudnya seperti apa? Pastinya Anda bisa lihat dari penulisan saya ini.
Node 1 tadi kita telah menemukan bahwa T2 ditambah 100 tambah 500 ditambah T4 minus 4 T1. Kita urutkan T1 ada di depan dan T2 hingga T9 nanti ada di bagian belakang. Sehingga kita menyederhanakan, kita mendapatkan yaitu min 4 T1 ditambah T2 ditambah T4 sama dengan min 600. Karena 600 ini kita pindah melewati sama dengan. Selanjutnya untuk node 2 yaitu T3 plus T1 ditambah 500 ditambah T5 min 4 T2, kita bentuk lagi seperti begini. T1 minus 4 T2 ditambah T3 ditambah T5 sama dengan min 500. Jadi T1 harus di depan, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Begitu pula untuk node 3, dari hasil perhitungan, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah min 2T2 plus 8T3 minus T6 sama dengan 900. Untuk node 4, yaitu kita dapatkan T1 minus 4T4 plus T5 plus T7 sama dengan min 100. Oke, kemudian T5 kita dapatkan nilainya adalah T2 ditambah T4 minus 4 T5 plus T6 plus T8 minus 0. Di sini pastinya ketelitian Anda dibutuhkan karena ketika Anda memindahkan tapi tidak melewati sama dengan, tanda ini tidak berubah. Biasanya kebanyakan yang kita salah yaitu kita memindah T2-nya ini di depan, kadang ini tiba-tiba ada tanda minus, sehingga pastinya akan berpengaruh pada hasil inverse atau perhitungan inverse kita nanti untuk hasil temperaturnya. Selanjutnya untuk T6 kita dapatkan yaitu min T3 min 2T5 plus 8T6 min T9. Seperti yang saya katakan tadi, ada tanda minus di depannya. Ini positif. Hati-hati di memindahkan. Ini tidak melewati sama dengan, berarti dia tetap minus. Untuk nilai node 7 hingga node 9 kita dapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya dari yang kita dapat ini sudah kita urutkan dari temperatur yang kecil menuju yang besar. Langkah selanjutnya yaitu kita buat bentuk matrik 9 kali 9 dari yang warna merah muda ini. Maksudnya bagaimana? Nanti Anda bisa lihat ke slide selanjutnya. Sedangkan untuk temperatur yang tidak ada, kita tulis dengan angka 0. Maksudnya yaitu seperti ini. Jadi dari yang node 1 tadi kita dapatkan adalah min 4 T1 plus T2 ditambah T4 tadi sama dengan min 600. Kita bentuk matrik 9 kali 9 sehingga untuk temperatur yang tidak diketahui yaitu T3 kita tulis dengan 0, kemudian T5 hingga T9-nya kita tulis dengan 0. Begitu pula dengan langkah selanjutnya untuk node 2, node 3, pokoknya temperatur yang tidak diketahui dari Anda yang dapat jawaban tadi, Anda tulis sebagai 0. Hingga ke node 9. Oke. Dari sini, kemudian langkah selanjutnya pastinya Anda belum menemukan temperatur T1 hingga T9. Bisa Anda lakukan dengan cara menghitung manual, pastinya akan membutuhkan konsentrasi tinggi, atau Anda bisa menggunakan cara cepat, yaitu di sini Anda bisa menggunakan program Excel, di mana untuk temperatur yang ada ditulis dengan angka depannya saja, sedangkan temperatur yang tidak ada ditulis dengan angka 0. Bisa dipahami ya? Sehingga Anda di sini
bisa memanfaatkan aplikasi ini guna mempercepat perhitungan yang Anda inginkan. Tetapi semuanya Anda harus berpatokan pada tulisan yang ada di sini atau syarat-syarat yang ada di sini. Oke, langsung saja untuk perhitungan inverse dapat Anda cermati sebagai berikut. Setelah mendapatkan matriknya dari perhitungan tadi, kita masukkan ke dalam Excel. Tujuannya di sini agar kita mudah dalam penulisan untuk matrik guna menghitung inverse-nya. Kita tulis di sini untuk matriknya yaitu node 1. Di sini Anda lihat bahwa keterangan sebelumnya mengatakan bahwa untuk temperatur yang diketahui maka digunakan angka di depannya, tetapi untuk temperatur yang belum diketahui atau tidak diketahui temperaturnya ditulis 0. Di mana T1 di sini diketahui nilai depannya adalah minus 4, T2-nya adalah 1. Oke ya, T2 dikali 1 tetap T2 sehingga depannya adalah 1, T3 0, T4 1, T5 hingga T9-nya adalah 0. Kemudian kita tulis juga min 600. Kita tulis seperti ini. T1-nya min 4, T2-nya adalah 1, T3-nya 0, T4-nya 1, T5 sampai T9 adalah 0. Kemudian kita tulis temperaturnya min 600. Kita contoh lagi untuk node 2. Node 2 di mana T1-nya adalah 1, T2-nya adalah min 4, T3-nya 1, T4-nya 0, T5-nya 1, T6 hingga T9-nya adalah 0. Kemudian temperaturnya adalah min 500. Oke, kita cek. T11, T2-nya adalah min 4, T3-nya adalah 1, T4-nya adalah 0, T5-nya adalah 1, dan T6 hingga T9 adalah 0. Temperaturnya kita tulis min 500. Begitulah cara seterusnya untuk node 2 hingga node 9. Di sini pastinya dibutuhkan suatu ketelitian Anda, jangan sampai menulis tanda minus salah di sini. Jadi dalam perhitungan awalnya kalau memang dia harus minus, dari rumus yang digunakan harus tulisannya minus. Jangan sampai Anda salah menulis plus. Pastinya dalam inverse-nya nanti hasil temperaturnya akan bisa salah. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita buat tanda matriknya 9 kali 9 biar mudah dalam kita nanti mengeblok menggunakan rumusnya. Selanjutnya kita klik di daerah kosong sini, kita masukkan rumusnya yaitu M inverse, kita cari. Nah, M inverse. Kita klik, kita blok jumlah matrik tadi 9 kali 9. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Setelah itu kita blok di sini yaitu sebanyak matriknya 9 kali 9. Kemudian kita tekan F2 sehingga blok keluar di sini untuk matriknya. Setelah F2 kita tekan yaitu Ctrl Shift Enter. Ctrl ditekan masih bersamaan, kemudian kita Enter. Sehingga angka ini akan keluar. Oke ya, Ctrl Shift plus Enter Anda tekan. Kemudian di sini kita urutkan di temperatur, kita menentukan berapa temperatur yang kita bisa hasilkan dari untuk T1 hingga T9.
Kita gunakan rumus di sini, kita klik di temperaturnya, yaitu M-mult. Kita cari M-mult. Nah, M-mult kita klik 2 kali. M-mult yaitu kita blok inverse-nya ini. Ya, kita blok semua. Kemudian setelah kita blok ini, kita beri tanda titik koma. Titik koma. Ingat, kemudian setelah titik koma ini kita blok temperaturnya. Nah, ini kita blok. Jangan berlebih ya. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Telah kita dapatkan untuk temperatur T1-nya nilainya adalah 62,228 derajat Celcius. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan temperatur 2 hingga temperatur 9? Yaitu caranya hampir sama dengan cara kita ngeblok ini tadi. Jadi kita klik di sini, kita blok sebanyak temperaturnya. Kemudian kita tekan F2, kita lepas. Ya, setelah ditekan Anda lepas, kemudian klik Ctrl Shift bersamaan ditambah Enter. Kita dapatkan untuk temperatur 2-nya sebesar 284,625. Temperatur 3-nya adalah 200,242 derajat Celcius dan seterusnya. Selanjutnya, hasil temperatur ini kita masukkan ke dalam perhitungan tadi. Dari hasil perhitungan Excel tadi, kita telah mendapatkan nilai temperatur dari T1 hingga T9-nya dengan mungkin Anda bisa lebih cepat dari perhitungan manual, di mana kita sekarang sudah bisa menjawab bahwa untuk nilai T1 ini besarnya adalah 262,228 derajat Celcius. Untuk T2-nya yaitu 284,625 derajat Celcius. Untuk T3-nya yaitu 200,242 derajat Celcius. Hingga kita dapatkan untuk T9 yaitu sebesar 109,201 derajat Celcius. Untuk mengecek jawaban Anda ini sudah benar atau salah, kita melihat logika di sini. Ketika di sini lingkungannya adalah 100, maka T9 109 karena dia mendekati solid. Nah, ini masuk akal T8 122. Tetapi ketika hasilnya di sini mungkin adalah lebih kecil dari 100, sedangkan temperatur di sini adalah 500 derajat Celcius, sehingga tidak mungkin temperatur dekat solid ini adalah lebih kecil dari temperatur lingkungannya. Mengerti ya? Atau Anda dapat perhitungan di sini hasilnya adalah negatif, dari semua ini positif, maka jawaban Anda adalah salah atau mungkin ada tanda minus yang Anda tulis positif sehingga mempengaruhi dalam perhitungan inverse ini tadi. Oke, terima kasih. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya terangkan. Selamat mengerjakan, selamat berlatih. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan Anda. Terima kasih telah mengikuti materi ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.